87,6 Unima FM, hits favoritmu. Ngopi sejenak. Ngobrol penuh inspirasi, sejuk, dan edukatif bersama Kemenak Kabupaten Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87,6 Unima FM, hits favoritmu. Halo Keruatu Unima, selamat datang di Unima Talk Show, ngopi sejenak bersama Kemenak Kabupaten Magelang. Dan tema kata kali ini adalah membumikan spirit ekoteologi dalam penyuluhan keagamaan berbasis majelis taklim. Ini sangat penting sekali buat era zaman sekarang gitu dan kedepannya pastinya. Lalu kenapa sih kok diangkat tema ini? Dan tentunya seperti apa sih peran penting dari ekoteologi dalam kepenyuluhan agama Islam ini? Sudah hadir narasumber dari Kemenak Kabupaten Magelang. Assalamualaikum, selamat datang untuk Bapak Atok Rahman Hakim, Sarjana Hukum Islam, Magister Pendidikan, Ketua Pokjaluh Kabupaten Magelang. Ya. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Sehat Pak ya? Ya. Semangat hari ini. Semangat. Pastinya. Ya, alhamdulillah. Selamat datang Pak Atok. Ferdi memanggil Pak Atok. Oh boleh ya. Oke, Pak Mas Atok Ferdi ya. Siap. Siap. Apa Mas nih? Pak Ade nggak apa-apa deh Pak. Ade ya. Selamat datang Pak Atok ya. Di samping Pak Atok, Assalamualaikum, selamat datang buat Ibu Martini, Sarjana Hukum Islam, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Serubung. Ibu. Iya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Dari Serubung toh Bu? Iya. Sebelahan ya, berarti Ferdi salam. Iya, Ibu Serubung ya. Sebelahan itu. Salam. Ya. Iya Pak, saya salam di Kecamatan Salam di Pondok Ahlusen Krakitan. Ahlusen ya. Saya di Gulon ya. Oke. Pastinya tanggo ini ya Pak ya, tanggo desa berarti ya. Bener Pak ya. Buat kreator Unima pengen gabung silakan ya di WhatsApp Unima FM 0811 2533876, bisa juga via Instagram. Kalau kreator Unima pengen menyaksikan via live gitu kan di @876unimafm, streaming juga boleh banget di unimafm.com. Sekarang juga barengan Ferdi sampai jam 11 siang tentunya. Boleh ke Pak Atok dulu ya Pak ya. Pak, ini tema kita kan menarik sekali gitu. Kenapa diangkat? Apakah ada kekhawatiran gitu ke depannya bakal terjadi krisis spiritual gitu? Seperti apa Pak? Ya. Baik, kerabat Unima dimanapun Anda berada yang sedang berbahagia, di kesempatan pagi ini jelang siang saya dan teman-teman ini untuk silaturahim via on air di Unima FM. Tentu kita punya maksud, punya tujuan ya. Kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang ekoteologi. Kenapa sih ada ekoteologi? Kenapa sih Kementerian Agama Republik Indonesia di salah satu dari 8 program unggulannya ini adalah penguatan ekoteologi. Oke, sahabat kerabat Unima, jadi kita bisa melihat, mendengar, menyaksikan, menyimak, membaca dari berbagai sumber informasi bahwa ada perubahan luar biasa di bumi ini, antara lain perubahan iklim, climate change, yang kita mau nggak mau menerima itu sebagai sebuah fenomena yang bisa kita rasakan secara musim ya. Hari ini ada cerita hujan di musim kemarau. Woi, putus sekali ini Bapak. Tapi memang itu faktanya Pak ya. Iya. Ada panas di musim hujan gitu kan. Ini kan fenomena dari perubahan iklim yang tidak menentu sebab ada degradasi lingkungan ya. Juga ada kepunahan spesies ya. Yes. Tetangga kita di Salam kita nih banyak yang para pemburu-pemburu burung itu. Nah, ini pembunuh spesies, pemutus mata rantai spesies yang semestinya burung-burung kicau-kicau yang mestinya dilestarikan itu habis hilang, dijual dan lain sebagainya, sehingga ada krisis. Juga hijau, jadi kita bisa merasakan di Magelang yang belum kota-kota amat nih, yang belum kota-kota amat, yang kota enggak, desa juga enggak gitu. Udah kita merasakan di Mertoyudan ini paru-paru kota sudah hampir nggak ada ya. Banyak perumahan dibangun, tapi sisi lain tanaman hijau berkurang sehingga rasa panas ini terasa banget kalau di luar gedung. Kalau di sini dingin ya. Dingin, ada AC. Ada AC. Ya. Nah, dan sisi lain tentang bahwa masih adanya pemahaman terpisah antara pemahaman keagamaan beragama ini terpisah dengan yang namanya pelestarian alam.
Nah, ini sebuah krisis pemahaman keagamaan yang dalam konteks ekoteologi ini kita mencoba untuk memberikan konsep menekankan bahwa alam adalah bagian integral dari ciptaan ilahi dan oleh karena itu memiliki nilai yang intrinsik yang sama dalam semangat beragama dengan semangat melestarikan alam. Itu kira-kira gambaran singkat tentang ekoteologi dan tema yang kita angkat seperti ini ya Pak ya. Jadi ini istilahnya cara agar bumi tetap ini ya Pak ya, tetap lestari, menjaga bumi juga dengan cara ekoteologi ini sepertinya Pak ya. Karena kita juga tahu bahwa kebelakang ini banyak banget hal-hal yang merusak alam juga dan tentunya juga merusak satu komunitas juga Pak ya di situ ya Pak ya. Khawatiran juga dari tema kita kali ini. Betul. Ya. Nah Pak, kalau untuk ini Pak, ekoteologi ini kan sangat penting ya Bapak tadi mengatakan sangat penting sekali untuk keberlangsungan di bumi ini bahkan masyarakatnya juga gitu ya. Nah, seperti apa sih Pak poin penting terkait ekoteologi ini dalam kepenyuluhan agama Islam seperti apa? Baik, poin penting yang terkait dengan kepenyuluhan. Jadi kita ini ada makhluk yang namanya penyuluh agama Islam. Yeah. Di Dirjen Bimas Islam ada penyuluh agama Islam. Di Dirjen Bimas Katolik ada penyuluh agama Katolik. Di Dirjen Bimas Buddha juga ada penyuluh agama Buddha dan lain sebagainya. Itu profil penyuluh agama di Kementerian Agama. Nah, masing-masing penyuluh agama ini punya tugas yang sama dalam hal mengangkat ekoteologi dalam spirit kepenyuluhan. Kita punya isu yang sama yaitu bagaimana mensinkronkan antara poin pertama adalah keterkaitan agama dan lingkungan. Ya, di hampir semua ajaran agama mengajarkan keseimbangan kehidupan, keseimbangan kelestarian alam. Ya. Di hampir semua agama. Misalnya misalnya nih kalau di Islam ada ayat kulu washrobu wala tusrifu yang mengajarkan keseimbangan, larangan berlebihan makan dan minum. Nah, ini kan agar terjaga keseimbangan. Di tradisi Hindu ada menghormati alam sebagai perwujudan dari dewa-dewa. Wah, tuh. Teman-teman penyuluh Kristen ya di kitab Kejadian ya menekankan tanggung jawab manusia untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Paus Fransiskus. Nah, artinya bahwa penyuluh agama di Kementerian Agama punya poin penting untuk mengaitkan agama dan lingkungan. Ini bukan hal yang terpisah. Yang kedua, ada poin tanggung jawab keagamaan. Jadi menjaga lingkungan itu dipandang sebagai bagian dari keimanan dan kewajiban seorang muslim. Yes. Ya, jadi itu tanggung jawab itu tuh. Tidak hanya beragama selesai dengan zikirnya, wiridnya, ibadahnya, mahdohnya, tapi juga ada ibadah-ibadah sosial sebagai seorang muslim. Juga ada poin penyuluhan berbasis nilai. Apa itu nilai-nilai? Jadi penyuluh agama Islam khususnya ini menggunakan pendekatan berbasis nilai-nilai agama untuk mengajak masyarakat menjaga lingkungan. Jadi lingkungan bersih ada ajarannya kan, anadzafatu minal iman, bahwa kebersihan itu bagian dari iman. Ini kan nilai-nilai agama untuk kita jaga kebersihan dimanapun, di kantor, di pasar, di studio ini bersih ya. Dimanapun berada. Dimanapun berada. Betul. Nah, itu ada nilai-nilai keagamaan yang untuk mengajak menjaga lingkungan. Kemudian ada poin juga pencegahan kerusakan lingkungan lah. Ini dia ekoteologi menekankan pentingnya mencegah kerusakan lingkungan dan mendorong gaya hidup berkelanjutan. Artinya bahwa bolehlah kita ini melakukan eksploitasi alam, tapi imbangi pula juga dengan reboisasinya, dengan penghijauannya, sehingga terjadi keseimbangan gitu, tidak putus mata rantai alam ini. Dan kelima, ini yang penting dan juga dilakukan teman-teman penyuluh agama di beberapa acara seremonial, hari jadi Kementerian Agama, kemudian hari jadi IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Ini kita sering melakukan aksi nyata, yaitu dengan menjaga kelestarian alam, mengolah sampah, penghijauan, menanam pohon di kawasan-kawasan rawan
erosi dan lain sebagainya. Termasuk ini sahabat kita Mbak Martini mencoba mengenalkan aksi nyata ekoteologi dalam memanfaatkan alam menjadi produksi yang bisa memberikan pemberdayaan ekonomi warga. Salah satunya ekoprint dia. Jadi dia sudah dengan binaannya memproduksi kain batik dengan memanfaatkan sumber daya alam, daun-daunan dan saripati lainnya sehingga terbentuk sebuah produk kain batik yang harganya ternyata juga enggak murah gitu. Iya betul. Harga premium tuh. Yes, ekoprint kan juga ini betul effort juga ya. Ini seru banget ini sedang kita launching sampai di Jakarta itu. Oke. Itu tentang poin-poin penting ada 5 hal sehingga ini akan kita gelurakan terus dan menerus dari berbagai media sosial yang kita miliki di Bojalo Kementerian Agama, di IPARI, sehingga bahkan salah satu motivasinya adalah nanti akan kita bingkai dalam PAI Award Penyuluh Agama Islam Award, di mana penyuluh agama yang memiliki binaan eksklusif tertentu ini akan kita kompetisikan di tingkat nasional. Gitu. Berarti poin-poin penting dari ekoteologi itu seperti itu Pak ya, seperti keterkaitan agama dengan lingkungan dan sebagainya, terus juga tanggung jawab keagamaan, penyuluhan berbasis nilai-nilai agama gitu, terus ada juga pencegahan perusakan lingkungan dan mencegah kelestarian alam juga ya, melestarikan alam juga gitu. Pak, ini menarik sekali tentang PAI Award itu setiap tahunnya ada gitu? Iya, kita tiap tahun adakan PAI Award. Ya, salah satu sasaran yang menjadi tren hari ini bagi penyuluh dan menjadi bidikan Menteri Agama bahwa bagaimana semangat ekoteologi ini menginspirasi gerakan penyuluhan para penyuluh di daerah. Penyuluh untuk agama juga di daerah-daerah ya Pak ya? Iya, karena kita paham tingkat polusi yang tinggi di kota maupun tengah kota ini kan sudah harus butuh sentuhan-sentuhan, tidak hanya ceramah-ceramah aja, tapi ada aksi nyata apa yang bisa menjadikan sebuah keseimbangan gitu. Ini Bapak kan Ketua Pokjalo Kabupaten Magelang gitu. Insya Allah. Amin. Terus ya Pak. Menurut Bapak sendiri, untuk yang area Bapak sendiri itu seperti apa? Apakah mereka sudah aware, peduli juga dengan alam dan juga tentang agama-agama gitu? Ya. Oke, yang sudah kita lakukan teman-teman penyuluh agama di Kabupaten Magelang adalah beberapa kali kita mengadakan penanaman pohon produktif di lingkungan tempat ibadah. Kita ingin tempat ibadah kita ini, masjid mushola ini rindang, ada tanaman produktifnya, syukur bisa menghasilkan buah yang bisa dijual untuk menambah kemakmuran atau minimal nambah gizi jamaah atau anak-anak yang pada ngaji kan seneng ada rambutan di masjid, ada mangga, gitu kita kan ambil. Kita ambil. Sebelum ngaji diambil dulu. Gimana soal guru ngaji? Ayo ngaji. Ayo ngaji, ada rambutan, ini panen nih gitu kan, seneng kan gitu. Itu kita lakukan di hampir di 21 kecamatan. Kemarin nanam pohon matoa. Wah, kan mahal tuh. Iya Pak, sekilo mah. Adanya cuma di Shopee kalau beli ya. Iya, di marketplace juga ya. Marketplace ya. Kali di pasar jarang itu. Tuh juga di beberapa waktu yang lalu kita menanam pohon harmoni. Pohon harmoni di kawasan kaki Bukit Merbabu. Kita dengan pemuda lintas agama kurang lebih 1.000 orang, kita nanam pohon di sana, nanam pohon buah, penjaga air, resapan air, endemik dan sebagainya. Ini luar biasa dan menginspirasi terbentuknya komunitas pemuda lintas agama di beberapa kecamatan terbentuk, sehingga kita punya isu yang sama gitu kan. Kalau lintas agama nanam pohon, jaga lingkungan itu kan semua agama sepakat nih, nggak ada ikhtilafnya. Sepakat. Setuju, Pak. Ya udah kita cari samanya, ya kita nyari persamaannya. Jadi perbedaan kita tepiskan. Memang udah beda kan gitu, nggak bisa disama-samain, tapi kita cari lebih pada persamaannya sehingga kita bikin gerakan bersama bisa masif begitu. Aksi nyata juga Pak ya untuk menjaga bumi, tetap lestari dan sebagainya, dan juga istilahnya tuh merekrut anak-anak muda untuk ikut gabung dalam pemuda lintas agama tadi ya, untuk menjaga semuanya. Betul, iya begitu kira-kira. Mulia sekali berarti untuk kedepannya Pak ya, tujuan ini mulia sekali berarti Pak ya. Amin. Yes, selamat deh Pak ya, selamat untuk terus menebar kebaikan, keberkahan juga untuk semua umat.
Sepakat. Yes, terima kasih Bapak ya. Habis ini Ferdi ke Bu Martini, Bu. Yes, ya. Mas Ini Ferry. udah penasaran banget tentang seperti apa sih untuk ini ya, peran penyuluh dalam ekoteologi berbasis majelis taklim dan tentunya ekoprint tadi. Oke, terima kasih ya waktunya Mas Ferdi, kerabat Unima semuanya. Nanti Bu ya, nanti dulu kita beli lagi after commercial break satu ini, tetap di Ngopi Sejenak bersama Kemenak. Wah, pas banget cuaca di luar juga mendukung untuk ngopi sejenak bersama Kemenak Kabupaten Magelang ya. Iya. Ya kita tutup dulu nih. Dan pastinya tema kita kali ini tentang membumikan spirit ekoteologi dalam penyuluhan keagamaan berbasis majelis taklim kerabat Unima ya. Ya emang sih kita tuh perlu banget untuk selalu melestarikan semuanya. Bumi juga perlu dijaga dan tentunya iman pastinya. Oke, ini Ferry mau ke Ibu Martini. Iya. Bu, seperti apa sih peran penyuluh keagamaan gitu dalam ekoteologi berbasis majelis taklim seperti apa? Iya, terima kasih waktunya Mas Ferry. Untuk peran penyuluh agama Islam itu yang pertama adalah edukator nggih. Edukator nilai Islam dan lingkungan. Jadi penyuluh agama Islam itu adalah ujung tombaknya Kementerian Agama. Jadi dakwah lingkungan ini berada di penyuluh-penyuluh agama Islam terutama di Kabupaten Magelang. Jadi menyampaikan tentang dalil-dalilnya gitu ya. Tadi seperti yang disampaikan Pak Ato. Terus bagaimana mengubah wacana bahwasanya lingkungan itu tidak terpisah gitu nggih dengan agama itu. Jadi dengan kebersihan itu adalah ibadah, dengan mencintai lingkungan itu ibadah. Itu peran penyuluh sebagai edukator terhadap masyarakat itu peran pertama nggih. Yang kedua itu penggerak aksi nyata di masyarakat gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar teori, tidak hanya sekedar sebagai edukator gitu, tidak hanya mengajak, tetapi kita harus berperan, ada aksi nyata gitu nggih. Misalkan nih kita menginisiasi adanya bank sampah gitu ya. Nah, itu setelah ada bank sampah itu kita mengajak gitu ya, mengajak masyarakat, ayo kita datang ke bank sampah, nabung sampah, kita juga harus ke sana gitu nggih. Terus kita kenalkan dengan produk-produk dari lingkungan biar masyarakat lebih cinta sama lingkungan ya. Salah satunya tadi dengan ekoprint itu, kalau selama ini kan batik tekstil tuh yang maaf ya itu kan kurang ramah lingkungan, terutama limbahnya. Kita ajak ke produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Jadi kalau limbahnya ekoprint itu semuanya ramah lingkungan, bahkan menyuburkan bumi gitu. Limbahnya dari ekoprint itu sendiri. Terus ada ini loh, minyak jelantah kan juga maaf ya itu merusak bumi. Kita kenalin minyak jelantah itu bisa loh dibikin lilin, bisa dibuat untuk sabun gitu misalkan. Terus itu kami juga memproduksi itu ya. Terus banyaklah. Terus bagaimana mengubah masyarakat yang awalnya itu buang sampah sembarangan, oh ternyata dari limbah-limbah rumah tangga, terutamanya ibu-ibu nih yang sering masak di dapur, oh ternyata limbahnya kangkung, limbah jeruk, limbah buah sayur itu bisa dibikin ekoenzim. Ya, itu kembali untuk ngepel-ngepel, cuci piring tidak perlu pakai beli sabun itu ya. Betul. Pakai produk kita sendiri yang ramah lingkungan gitu ya. Terus yang ketiga itu sebagai mediator program kolaborasi. Jadi penyuluh ini punya peran yang luar biasa gitu nggih. Kita yang memediasi ke DLH, misalkan ke pemerintah desa, ke pemerintah kecamatan, ke komunitas-komunitas sampah gitu ya. Itu kan banyak di Kabupaten Magelang komunitas-komunitas lingkungan gitu nggih. Saya juga masuk komunitas di sananya gitu. Terus misalkan dengan DLH nih, kita juga sudah sering komunikasi gitu ya dengan DLH, begitu juga dengan pemerintah kecamatan gitu. Itu kalau kecamatan kita rangkul gitu ya, kita masuk, yuk kita ngadain penyuluhan, pelatihan tentang bank sampah, atau mungkin lomba secara kecamatan, yuk lomba tentang bank sampah administrasi, itu kita juga
berperan dan itu memang aksi nyata gitu loh. Yes. Kalau di Serumbung sendiri itu kita sudah mengajak DLH, kecamatan sama kita LSM juga ke Rumah Yakat itu yang mendanai semua kegiatan kita. Itu kita adain lomba administrasi bank sampah tingkat kecamatan gitu. Terus mendorong adanya lingkungan yang ramah lingkungan gitu ya. Tadi kita bikin bank sampah, terus ketika kita ngisi majelis-majelis taklim itu juga diselipin gitu ya, Ibu nanti sampahnya jadi tanggung jawab masing-masing ya gitu. Kalau saya sih programnya memang sampahku tanggung jawabku gitu ya. Yes. Iya, jadi Yeah. saya dimanapun kita berada itu diselipin gitu ya, diselipkan ke masyarakat, ke jamaah bahwasanya yuk kita peduli lingkungan, minimal sampah kita sendiri harus kita selesaikan sendiri gitu. Iya. Pernah juga kita bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, itu salah satu desa di Kecamatan Serumbung itu kita menanam sekitar 300-an pohon juga gitu 300 ya. pohon. Iya. Wow. Alhamdulillah sekarang sudah lumayan tinggi-tinggi sih gitu. Begitu juga dengan ketika pemerintah desa itu ada bersih lingkungan, wah kita langsung menyambut gitu ya. Menyambut program tersebut, kita masuk di dalamnya gitu. Itu wujud aksi nyatanya kita sebagai penyuluh agama Islam. Jadi ketika ada aksi-aksi masyarakat kok terkait sampah, terkait lingkungan, itu kita harus langsung wow keren banget ini desanya, wow keren banget gitu. Memotivasi gitu ya. Betul. Terus selanjutnya kita adalah pembina ya, pembina akhlak, etika ekologis itu di pundak penyuluh gitu ya. Yes. Karena ini juga ada nggih MOZU tidak hanya ke masyarakat tapi di sekolah itu MUZI antara KUA Kecamatan Serumbung dengan MTS Muhammadiyah Serumbung itu jadi itu sekolah tentang kelestarian itu kita edukasi ke sana. Jadi kita benar-benar jadi berusaha untuk mengajak masyarakat untuk berubah etikanya yang awalnya tidak peduli lingkungan, yuk kita ajak tidak hanya di majelis taklim tapi juga di lingkungan-lingkungan yang berada di kita meskipun itu sekolahan sudah ada yang megang sendiri gitu ya. Terus penyuluh itu memang harusnya kita jadi teladan dan inspiratif bagi masyarakat, terutama majelis-majelis taklim binaan kita gitu. Kita juga tidak hanya sekedar ngajak, tapi kita juga ngasih ini loh Bu, contohnya kalau jadi sabun kayak gini, manfaatnya kayak gini, benar-benar kita perlihatkan di jamaah, terus mereka kita ajak. Kalau misalnya produknya ekoenzim nih, ekoenzim itu bersih banget, bahkan melebihi sabun yang kita beli di warung ketika untuk nyuci piring. Ketika mau tambah wangi, kita tambah sabun. Itu juga benar-benar kita ngasih contoh gitu ya, benar-benar memproduksi gitu. Kalau kita cuma keluar-keluar aja, ya. Nanti itu kurang percaya. enak. Betul. Iya. Jadi saya, oh gitu ya Bu, ya ternyata banyak banget masyarakat yang tergugah sama apa yang sudah kita contohkan pada mereka gitu. Oh jadi gitu ya caranya bikin bagaimana? Nanti kita kasih contoh-contoh bagaimana untuk bikin ekoenzim, bagaimana bikin ekoprint, bagaimana bikin lilin, bagaimana bikin sabun, semuanya yang ramah lingkungan dan kita menyelamatkan bumi gitu. Jadi satu aksi nyata dari penyuluh agama gitu ya untuk keberlangsungan semua gitu, dan tentunya juga dengan contoh bukti doang, nggak cuma keluar-keluar, cuma kasih materi doang, template doang gitu ya, tapi dengan ini loh seperti ini cara untuk membuat sabun, membuat eco-print juga, dan peminatnya juga alhamdulillah banyak, Bu Martini. Alhamdulillah kemarin ketika kita ada pameran penyuluh agama Islam Sekedu di Borobudur, kita bawa produk lilin itu sampai
kekurangan gitu. Wow. Iya. Iya, berarti antusias dari semua warga masyarakat juga tentunya sangat baik ya untuk kali ini. Kan lilinnya tidak lagi terlihat seperti jelantah, jadi kita bikin cantik gitu ya Yes. tampilannya. Jadi kita kalau dalam edukasi ke masyarakat itu tidak hanya iki sampah loh. Yeah. Maaf ya kalau kita bikin piring kan masa dari sampah mau harus kita inovasi agar produk itu lebih menarik itu. Dan semuanya itu meskipun ada banyak produk, ada banyak program, semuanya kalau dari penyuluh agama Islam kembali ke berbasis majelis taklim, bagaimana semuanya itu mendekatkan jamaah untuk lebih dekat sama Allah karena cinta terhadap lingkungan. Itu tadi ya, Iya. yang selalu digaungkan oleh semua pihak bahwa ternyata kita tuh bisa mengolah suatu hal yang mungkin sudah dianggap sampah menjadi bermanfaat untuk Iya. kemaslahatan umat tentunya ya. Ya, jadi pahlawan bumi itu sebenarnya setiap kita. Iya, tergantung kitanya gimana, apakah kita aware, peduli juga, atau ya wes lah, sama ya wes dibuang aja, dibakar gitu. Nah, itu PR-nya penyuluh itu bagaimana biar mereka itu tidak buang sampah sembarangan itu. Iya, itu memang ayo kita bergerak bersama-sama gitu. Itu peran kami besar banget nih terhadap penyelamatan bumi. Betul sekali, dan ini butuh effort yang gede ya dari para penyuluh agama ini untuk bisa menyelam ke majelis taklim yang ada di terutama di Ibu Marti kan di Kecamatan Serumbung gitu ya. Iya. Ya kan butuh. Kalau saya jangan sendiri ya. Jadi kita mengajak tadi kecamatan, desa-desa itu kita rangkul. Kalau di Kecamatan Serumbung sendiri menurut saya itu sudah luar biasa. Jadinya seluruh Bukades itu sudah dibina. Yeah. Jadi kita lewat sana. Kita menawarkan, yuk siapa yang mau bikin bank sampah bisa loh kami bantu. Siapa loh yang mau bikin ini nanti bisa kita bantu. Dan Yeah. alhamdulillah untuk beberapa desa, dan kalau di desa Meringin sendiri itu ada 21 dusun, hampir bank sampah yang muncul di sana itu berawal dari edukasi penyuluh agama Islam. Wih, Gitu. Masya Allah. Berarti keren ya untuk semuanya ya. Jalan untuk menebar kebaikan tuh banyak cara Iya, sebenarnya iya, ya. betul Dan sekali. lagi-lagi Kreator 5 harus sepenuhnya untuk istilahnya ya harus peduli sama lingkungan gitu. Apa yang dibilang sama Ibu Martini tadi emang bermanfaat untuk kedepannya buat anak cucu kita Iya, sampai betul kapanpun sekali. tentunya ya. Kalau nggak dijaga ya walau alam Kreator Itu 5 ya. laut itu juga Oh kasihan iya. toh. Iya, benar. Itu jangan-jangan kita jadi kontributor sampah. Benar. Sampai dimakan Iya. ikannya akhirnya ada mikroplastik Ah. yang dimakan kita lagi ya. Nanti Iya. kembalinya ke kita. Ya, Iya. terus muter terus, iya, Iya. iya polanya terus kayak lingkaran kayak gitu. Itu PR kita semua sih, semua. saya bukan hanya penyuluh, tapi kita memang harus bersama-sama mengedukasi masyarakat untuk menyelamatkan bumi kita gitu. Berarti apa yang dibilang Bu Martini tadi emang banyak sekali manfaatnya gitu ya. Nah, untuk yang ini Bu Martini tentang dampak positif dari ekososiologi ini bagi masyarakat ini seperti apa sih? Oh, dampaknya besar sekali nih. Ini yang pertama itu tumbuhnya kesadaran spiritual terhadap lingkungan itu berawal dari sini. Jadinya yang awalnya mereka itu cuek sama lingkungan gitu ya. Terus apa ya? Jadi hanya cuek tadi nggih. Yeah. Tapi mereka kesadaran bisa tumbuh. Oh, saya nyomot sampah di jalan itu karena Allah. Jadinya Yeah. di sini adalah kesadaran spiritual terhadap lingkungan tuh tidak semata-mata buang sampah tok, tapi ada niatnya semuanya kembali ke Allah gitu. ya. Iya. Betul. Itu kesadaran yang benar-benar kami harapkan sih sebenarnya dari penyuluh agama Islam. Jadi ketika nabung sampah, yuk nabung sampahnya karena Allah gitu ya. Niatnya Iya. nawaitunya itu ya. Iya. Yuk kita kumpulin minyak jelantah, kalau sudah banyak yuk kita sedekahkan di bank sampah, atau kalau sudah banyak bisa dibeli. Kalau sedikit itu sedekah itu ya. Itu juga semata-mata untuk menyelamatkan buminya Allah. Kita kan khalifah fil ar gitu Yes, ya. Iya, betul. pemimpin di bumi. Jadi bumi ini diamanahkan kepada kita semuanya. Harusnya setiap kita memang menjaga bumi bersama-sama gitu. Sekali lagi, semua itu tidak akan bisa tumbuh dari penyuluh agama Islam saja, tapi kita harus berkolaborasi sama seluruh stakeholder yang ada di lingkungan kita gitu nih. Terus yang kedua itu dampaknya
perubahan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan ya, itu pemilahan sampah nih. Misalkan awalnya itu sampah organik maupun anorganik buangnya jadi satu. Tapi setelah kita edukasi, itu bisa pemilahan sampah lewat rumah tangga. Ya, oh ini plastik disendirikan, oh ini botol disendirikan, ini sampah organik disendirikan. Nanti sampah organiknya bisa buat pupuk kompos, buat bisa ekoenzim. Kalau yang plastik, oh nanti bisa dicuci, setelah kering bisa ditabung di bank sampah. Yang botol bisa langsung dibawa ke bank sampah. Yang kertas juga gitu. Yeah. Jadi kadang pemilahan ini tidak hanya anorganik sama organik ya, tapi di anorganik sendiri itu banyak sekali macam-macam sampah. Oh disendirikan, kardus sendiri, duplek sendiri. Duplek itu di bawahnya kardus itu loh. I know. Iya, iya, Yes. oke. Terus tadi nggih, jadinya gaya hidupnya itu lebih ramah lingkungan, terus lebih sederhana, sadar terhadap alam gitu ya. Jadinya yang awalnya mungkin bergaya hidup boros, dari sabun aja lah, beli yang bermerek-merek mahal, tapi ternyata dengan ekoenzim itu keren banget, Yeah. buat ngepel lebih bersih, terus lebih alami, Ramah lingkungan juga. Ramah lingkungan. Betul. terus akhirnya gerakan sosial berbasis masjid dan majelis taklim yang ramah lingkungan. Jadi gerakan sosial itu misalnya nih sedekah sampah. Kalau di tempat saya kan ada jahit gratis ya. Ada jahit itu di Kecamatan Serubung aja Iya. atau di Iya, itu program saya. Oh, oke. Setiap datang itu harus bawa sampah gitu. Itu namanya sedekah sampah. Jadi saya lahir gerakan sosial gitu berbasis masjid dan majelis taklim. Nah, itu yang jahit gratis juga majelis taklim ya. Jamaah-jamaah majelis taklim saya tawarkan monggo yang mau belajar jahit gratis, tapi setiap datang bawa sampah, disedekahkan sampah. Sampah itu ditabung di bank sampah. Setelah dijual, uangnya bisa untuk kegiatan sosial bersama. Iya. Iya, jadinya bisa banyak loh uangnya. Betul. Ya bisa untuk TPQ, bisa untuk cek kesehatan gratis lansia, Iya. bisa untuk senam lansia. Itu dari sampah, sedekah sampah itu. Keren kan? Keren banget dong, Bu. Terus keluarga dan komunitas lebih peduli terhadap alam. Jadi edukasi ini tidak instan ya Mas ya. Jadi butuh tadi kolaborasi dari berbagai lembaga, butuh waktu dan tentunya butuh dana ya. Itu semuanya itu kalau di dalam Ar-Rahman 55 ya, itu hal jaya ul ihsan ilal ihsan. Jadi Yeah. tidak ada kebaikan kecuali kebaikan itu pula yang akan kita dapatkan gitu ya. Jadinya perjuangan kita itu insya Allah akan menghadirkan manusia-manusia yang peduli terhadap alam gitu ya. Oh yang biasanya buang barber gitu ya sampahnya, oh sekarang enggak, lebih dibawa pulang kalau punya sampah. Misalnya di sinilah, oh sampahnya dibawa pulang, nanti sampai rumah pun misalnya botol nih, oh tutup botol itu bisa untuk tas loh. Oh iya, buat pernak-pernik tasnya berarti ya. Kan? Bisa dijual loh kayak gitu ya. Terus ketika melihat botol-botol berserakan di jalan tuh hatinya terusik gitu, nggak nyaman gitu ya. Itu berarti kita sudah peduli alam, peduli buminya sudah tumbuh. Tapi kalau lihat sampah kok masih enjoy aja, itu perlu dipertanyakan. Tuh harusnya diedukasi lewat majelis taklim kami itu. Nah, itu dia ya. Iya. Terus yang terakhir dampaknya, kalau menurut kami dan insya Allah masih banyak lagi dampak-dampak yang lainnya, terbentuknya budaya ekologis berbasis agama. Jadi sih tadi ya kayak TPQ atau mungkin majelis taklim hijau gitu ya. Itu green dakwah itu. Green dakwah itu bisa terjadi di mana-mana, terbentuk di mana-mana dari kita sebagai penyuluh agama Islam dan binaan-binaan kita dimanapun kita berada. Dan saya rasa tadi kolaborasi harus kuat. Iya. Bahkan Junima bisa loh kalau ada CSR-nya kerjasama Wah. dengan kita Betul, betul. di lingkungan, di ekoteologinya gitu. Di covered area ini ya. Radio 5 FM pastinya ya. Siapa tahu ke salam juga bisa. Oh bisa. Ya mantap ya. Ke salam gitu.
ke Krakita. Iya. Kalau Jero Agung berarti kafetaria juga Selumung ya berarti ya kayak Iya, Jero Agung itu iya. Oke. Saya ada binaan di sana, tapi lansia. Oh, oke. Iya. Jadi seru sekali ya kalau misalnya Kak Terima pengen untuk mengundang Ibu ini. Oh, boleh banget. Silahkan. Silakan ya. Oke, habis ini kita bakal ke pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp Unima FM 0811 2533 876. Ferdi balik lagi ngopi sejenak bersama Kemenak Kabupaten Magelang after commercial break yang satu ini. Ngopi sejenak. Ngobrol penuh inspirasi, sejuk, dan edukatif bersama Kemenak Kabupaten Magelang. Terima kasih untuk Rawat Udima masih di Ngopi Sejenak bersama Kemenak Kabupaten Magelang dan sudah tanya di WhatsApp Udima FM 0811 2533 876. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, selamat siang untuk Mbak Winarti. Pak, Bu, apakah ada pelatihan untuk guru ngaji? Kebetulan saya adalah guru ngaji yang masih perlu banyak menimba ilmu. Seperti apa Bapak? Iya. Terima kasih. Dari mana nih? Oh, nggak dikasih nggak ini Pak? satu Iya, ya, oke. Mbak Bu Winarti. Ya, selamat siang Bu Winarti. Assalamualaikum, terima kasih. Ini sebuah pertanyaan yang bagus ya. Jadi alhamdulillah kebetulan kita ini juga ada komunitas Bu. Komunitas para guru ngaji yang insya Allah di tiap kecamatan tuh ada. Namanya Batko LPQ, Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Al-Quran, di mana mereka punya program yaitu pelatihan guru ngaji. Pertemuannya mereka bulanan atau kalau di kampung itu di daerah itu namanya selapanan ya. Iya. Di hampir semua kecamatan ada itu selapanan guru ngaji, di mana di sana diajarkan bagaimana kemudian pengayaan metode pembelajaran Al-Quran, pengayaan pelajaran fikih, ibadah, tauhid, akidah dan lainnya. Juga diajarkan di sana manajemen lembaga TPQ ya. Jadi bagaimana mengelola TPQ yang baik, membangun kebersamaan dengan masyarakat sehingga kegiatan LPQ ini bisa kondusif. Monggo silakan berhubungan dengan teman-teman penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Mbak, di mana saya nggak tahu di mana ya. Monggo itu untuk kapan ada kegiatan itu, di harinya apa gitu, pasti ada jawaban di sana. Silakan bergabung dengan teman-teman di sana dan insya Allah akan enjoy, menyenangkan. Ada snacknya juga. Wah, pastinya dengan positif vibes ya Pak ya di situ ya Pak ya. Ya, bergabung dengan teman-teman, ngaji bareng di sana ya. Di sana para guru ngaji ya banyak tuh, mereka sampai ada 150 orang, mereka belajar bareng bagaimana meningkatkan kapasitas sebagai guru ngaji yang harus ditingkatkan kapasitasnya. Oke, itu boleh. Siap. Oh, ini Mbak Winarti gabung langsung di Tempuran Fair aku gitu. Oh, di Tempuran, Mbak. Tempuran. Iya, Iya. ada. Di sana ada Ustadz Khalid, ada Ustadz, banyaklah, ada Ustadz Rohman dan sebagainya. Siap, terima kasih Mbak Winarti ya. Ada Bu Yuni juga di Temanggung. Bu Yuni minta tips dong Pak agar selalu bersemangat untuk mengikuti kegiatan di majelis taklim, soalnya selalu ada aja godaannya ngantuk lah dan juga nonton sinetron. Tapi memang ibu-ibu kayak gitu ya. Gak semua ibu-ibu juga sih sebenarnya. Gimana Pak Ato? Ya, makasih, ini luar biasa Temanggung nih. Jadi memang orang hidup tuh dengan ada godaannya ya. Anggap aja itu sebagai bumbu. Yes. Ya, makan sayur nggak pakai garam kan nggak Hambar. Nah, inilah Betul. garam adalah godaannya. Nah, malesnya itu. Iya benar. Nah, tinggal bagaimana kita mensikapi. Jadi kalau kita memperkuat niat kita bahwa yang namanya ngaji, yang namanya ikut majelis taklim itu adalah sebuah kewajiban ya. Tolabul ilmi faridatun, bahwa mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi muslim laki, muslim perempuan. Sejak kecil hingga dewasa, bahkan hingga tua nggak ada habisnya kewajiban itu ya. Betul. Ngaji di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, ya. Mudah nempel, nyantol. Ngaji udah gak tuaan. Mengukir di atas es batu. Iya, yes. Keukir tapi hilang. Hilang langsung hampir. Cair ya. Cair Pak. Meleleh. Iya, meleleh. Ya.
Monggo tetap semangat meskipun kadang meleleh ya karena kita kalau mungkin sudah agak lansia ngajinya, tapi tetap karena keseringan, karena diulang-ulang, karena dilakukan berulang kali, maka insya Allah akan memberkas pada hati dan jiwa kita apa yang kita kaji, kita dengar di majelis-majelis taklim itu. Sekali lagi, kalau kita niatnya kuat, ini kewajiban untuk jadi bekal hidup kita, karena hidup kita ini makin lama makin banyak rintangan, makin banyak cobaan, makin banyak ujian di akhir zaman ini, maka kita perlu imbangin juga bekal agama sehingga kita bisa survive, selamat, bisa nganter anak-anak kita sampai cucu nih. Ya minimal buat kita lah. Kalau kita nggak tahu cucu kita seperti apa nanti, tapi bahwa cucu akan melihat, oh kakek nih dulu suka ngaji. Berarti contoh role modelnya ya yang perlu kita ini. Iya, gitu. Wah, Mbak Kakung ini sering sregep ke masjid buat sholat berjamaah. Kan enak ceritanya, Iya, enak kan. benar. Oh, Mbak Kakung dulu main suka tarung jago kan. Gak kena banget. Ya juga ya Pak ya. Oke, seperti Ini- itu tips dari Pak Hato ya. Jadi jaga semangat itu karena itu suatu kewajiban. Betul. Untuk kita dan syukur sampai ke anak cucu. Siap. Spirit itu ya. Betul banget. Sebagai Siap. teladan, Bu Yuni ya di Temanggung ya harus lebih semangat lagi untuk ikutan ke majelis taklim karena banyak banget materi-materi yang bagus ya, seperti tadi Bu Tini bilang, di situ bisa diselipin dengan tentang kesadaran tentang lingkungan, muhasabah dan sebagainya ya. Ini ada satu lagi Pak untuk Pak Hato ya, ada Bu Nida di Mungkit tentang TPQ Pak. Ini Oh, iya, tanya, TPQ. Apakah TPQ perlu didaftarkan di Kemenak Kabupaten Magelang? Iya. Harus. Wah, ya itulah luar biasa. Pertanyaan yang sip. Ya. Jadi efek dari disahkannya Undang-Undang Sisdiknas tentang pesantren sebagai lembaga pendidikan formal, maka di Undang-Undang Pesantren terbit, maka di situ turunannya termasuk di dalamnya ada lembaga pendidikan Al-Qur'an. Jadi kalau dulu TPA ya, Taman Pendidikan Al-Qur'an, kadang identik dengan tempat pembuangan akhir. Iya, di gitu Pak biasanya gitu. Di sampah dong Pak. Kan. Akhirnya kan kita nggak mau, kita ganti istilah menjadi LPQ, Lembaga Pendidikan Al-Qur'an. Nah, disitulah maka kemudian ketika menjadi lembaga maka harus punya payung hukum. Apa payung hukumnya LPQ? Adalah izin operasional yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Pusat melalui input online. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah datang jauh-jauh ke Jakarta, cukup online, kita ikutin link, ikutin lampirkan yang dia minta, udah nanti pada waktunya akan terbit dengan sendirinya. Jadi monggo yuk kita daftarkan LPQ kita yang ada di dusun-dusun, yang ada di masjid-masjid untuk didaftarkan izin operasionalnya, karena dengan punya izin operasional akan mendapatkan layanan oleh Kementerian Agama juga pemerintah daerah dengan berbagai macam programnya. Sekarang mensyaratkan itu semua. TPQ bahkan masjid taklim itu juga disyaratkan punya izin operasional sehingga dia bisa dapat apa ya stimulan bantuan apa program layanan dari Kementerian Agama maupun dari pemerintah daerah. Ya, mari daftarkan dan menghubungi teman-teman pengurus Batko di Kecamatan Mungkit tuh, ada Ustadz Reza tuh imam masjidnya MAJT, ada Ustadz Renaldi tuh di KUA Mungkit, ada Ustadz Zahira tuh sangat support, akan siap bantu pendaftaran LPQ-nya ya. Ya, monggo ya. Terima kasih Mbak Nida di Mungkit ya. Ini Ferdi ke Bu Martini dulu, Bu. Ini ada beberapa pertanyaan yang sepertinya pas banget untuk Ibu jawab ya. Siap. Ini ada Ardan di Windusari. Pengen kepoin cara membuat bank sampah seperti apa ya? Apakah Karang Taruna bisa membuat bank sampah? Kok susah ya masyarakat sadar, termasuk saya sendiri, untuk aware sama sampah. Dan juga Mbak Tiwi di Candimolo juga sama. Dia bingung, katanya orang beriman harus jaga bumi. Tapi kok banyak yang buang sampah sembarangan ya? Apa langkah saya biar bisa lebih peduli tidak buang sampah sembarangan? Ini berarti bisa gabung ya Mbak ya, itu pertanyaan ini Mbak? Iya, sangat-sangat itu ya. Jadinya bagaimana sih kita, masyarakat itu
bisa lebih peduli sama sampah. Ketika kita mau mengajak orang lain, maka berawalnya adalah dari diri kita Yes, sendiri. Iya. betul. Jadinya membuka kesadaran-kesadaran masyarakat itu memang tidak mudah. Kalau memang merasa berat sendiri, maka rangkul orang-orang di sekitar kita gitu nggih. Terutama pemerintah desa gitu ya. Itu dari sana insya Allah nanti kita bisa akan membentuk bank sampah. Sebenarnya tidak, kalau memang susah ya jalannya untuk berkolaborasi, kan belum tentu kita itu siapa. Oh kalau mengajak pemerintah desa, otomatis minimal kita jadi bagian dari Pemdes itu sendiri. Tapi kalau kita hanya masyarakat kecil, itu bisa berawal dari kita. Yuk, sampahmu tak jiku aneh ya itu, misalkan nih, nanti tak juali. Itu sudah langkah luar biasa. Kalau memang kita prihatin ketika melihat sampah-sampah di wilayah kita gitu nih. Nanti kita bisa jadi pengepul sampah loh. bisa menghidupi keluarga Iya, ketika jadi bisa. pengepul sampah itu. Iya, itu kalau kita punya keinginan yang kuat tetapi kok susah gitu nih. Dulu juga sama loh. Ini pengalaman saya ya. Ketika saya sangat tertarik dengan bank sampah. Bank sampah itu saat itu tahun 2018-an itu yang diterima di DLH itu secara hukumnya gitu ya. Itu bank sampah. Kalau sedekah sampah itu belum. Saya mikir itu bagaimana sampah biar jadi uang. Iya. Kalau bank itu kan memang seperti bank ya, bagaimana punya nasabah, bagaimana punya nomor rekening. Nah, itu suatu pemikiran yang tersendiri saat itu loh. Saya sebagai penggerak bank sawah awal-awal itu nih. Saat itu juga saya dimotivasi sama penyuluh agama Islam juga saat itu Bu Aziah Herawati. Yuk Mbak, yuk kita bergerak di persampahan gitu. Disitulah saya tidak hanya peduli secara pribadi, tapi bagaimana mengajak lingkungan, mengajak pemerintah, mengajak stakeholder, bahkan mengajak LSM gitu ya untuk bergabung bersama kami mewujudkan masyarakat yang peduli sampah gitu. Itu memang harus ada edukasi gitu ya. Dan kita tadi benar-benar kita harus sadar diri dan berusaha menyadarkan masyarakat. Kalau kita punya potensi berbicara di depan masyarakat, terus itu digaungkan. Yuk nanti peduli Sampah yuk. iya, gini, ayo gini. dibawa ke rumah saya. Nanti sampahnya Jangan buat sini pengepul sampah. dibawa ke rumah saya gitu ya. Kalau kita punya lahan yang luas itu keren banget loh sampah itu. Saya sering kalau mengedukasi para kades, bukades itu terutama, semakin luas wilayah kita, maka semakin besar potensi kita. Iya. Oke. Jadi yang menurut mereka itu wah wilayah saya luas banget Bu, ini bagaimana mengelola sampahnya? Justru itu kan bagi mereka berarti oh itu suatu kelemahan. Bagaimana nanti sampahnya susah banget gitu ya untuk pengendaliannya. Nek bagi saya itu adalah potensi wilayah, potensi positif gitu ya, yang harus kita ambil. Oh semakin luas wilayah, semakin banyak sampah, semakin banyak yang akan kita kelola. Kalau jadi Pemdes, kalau kita hanya masyarakat ya, biasa. ayo, ayo dikumpulin di tempat saya aja nggak apa-apa. Nanti kerjasamanya sama pengepul kita, gitu, iya. Jadinya pengepul atau tukang rongsok nggak apa-apa. Yang penting, yang penting lingkungan kita bersih. Masyarakat terus semakin peduli. Kayak lo, wong ayu-ayu lo, sampah ayo lo kan ngumpulin yang omahe. Nah itu ternyata sama YBS itu dijual ke tukang rongsok, nanti dikembalikan lagi, Mbah matur nuwun nggih kala wingi nika sampeyan jenengan dadi minyak goreng. Dadi emas 0,0025 gram. Nolep pintu iku. Iya dulu saya begitu. Jadinya dijadikan sembako, dijadikan emas dalam setahun. Iya, itu salah satu bagaimana ya biar masyarakat itu tertarik gitu. Betul. Iya. Kita bisa jadi ikon ketertarikan itu sendiri, jadi nggak usah pusing-pusing bagaimana ya caranya. Ayo kita jadikan ikon sampah di diri Dari kita. diri sendiri, Iya. peduli sama sampah, Iya. dan juga pengepul sampah nggak apa-apa ya nanti Nggak bisa. apa-apa kok. Untuk- Itu kemarin saya ketemu sama orang tua di pondoknya anak saya itu bawa mobilnya keren banget. Wow. Anaknya 4 itu kuliah semua. Yang terakhir satu pondok dengan anak saya ternyata itu pengepul sampah. Fokus di sampah-sampah Iya, itu iya. kan bisa jadi maggot, pakan maggot itu. Yes, betul. Iya. Itu budidaya maggot. Saya pernah loh ini. Budidaya Budidaya maggot, iya. Tapi sekarang udah Karena
asik loh manggut itu dek. Iya wong lanang kok mediro maget lho kayak Aduh, belum menikmati alam. Iya. Berarti mudah sekali untuk membuat bank sampah ini Iya, ya. iya. Oke, Mbak, ini ada juga tadi Mbak Risa ya di Muntilan. Kalau mau mengundang penyuluh agama untuk mengisi materi di majelis seperti yang dibilang Bu Tini tadi, gimana caranya? Soalnya penasaran banget dan pengen majelisku maju di sini gitu. Gimana itu kayak Penyuluh KUA. Bisa menghubungi KUA. Kalau menghubungi penyuluh bisa, ke person itu tidak harus ribet-ribet enggak. Kalau mau pakai surat itu lebih baik kalau itu misalnya lembaga atau misalnya dari PKK atau pemerintah mana. Saya minta tolong ya dikasih surat. Iya. Lebih enaknya tertuju ada namanya. Jadi nanti dari Pak Kepala KUA tidak bingung nunjuk siapa ketika sudah ada nama. Kalau nggak ada nama nanti saling lempar gitu. Nah, itu bisa atau mungkin langsung misalnya ya ke Pak Atok bisa nggak ngisi majelis taklim di setiap Rebo Kliwon gitu. Dekat sama ngerakitan. Oh iya, Pak. Iya, Rebuk Ustaz Kliwon. Ferdi. Ya Allah, saya jarang ikut. Mudah banget kok ya. Yang penting punya CP-nya kita dihubungi. Yang penting tidak mendadak itu. Kalau mendadak kan kadang kita sudah ada job di mana-mana. Iya benar. Tapi lintas kecamatan boleh nggak sih misalnya Ferdi kan di Salam gitu? Bisa. Pak ya? Oh. Jadi nanti tergantung koordinasi dengan KUA setempat juga ya. Iya. Untuk siapa nih yang mau diundang nih untuk ngasih materi gitu ya Pak ya? Iya. Oke, siap. Wah, ini seru banget. Seharusnya 2 jam ya kalau ngomong setelah ini. Sayangnya ini sudah. Iya, di jam 11. Mohon maaf. Oke, ini nggak kerasa Kru Terima yang sudah masuk, terima kasih banyak. Kalau misalnya kamu masih penasaran, bisa langsung ini aja lah ya untuk ke KUA setempat untuk tanya lebih lanjut tentang pembahasan kita kali ini juga ya. Closing statement dari sumber silakan Pak atau dulu closing statement tentang baik. tema kita kali ini. Saya coba ngakhirin sesi kita pada kali ini ya, bahwa semangat kita mengaji ya, itu harus kita gelurakan, bahwa yang namanya mengaji ilmu agama itu tidak lepas juga dengan bagaimana kita memperhatikan keseimbangan alam di sekitar kita. Bagaimana kemudian saat kita niatkan menjaga kelestarian alam kita sebagai sebuah ibadah, maka itu akan menjadi sebuah nilai plus dari ibadah kita. Ya, untuk itu mari kita inovasikan metode ngaji kita di Majelis Taklim ini sehingga menjadikan semangat untuk hadir, meningkatkan kita bahwa pemahaman agama itu juga tidak lepas dari bagaimana upaya kita menjaga kelestarian alam di sekitar kita. Itu. Siap, terima kasih Pak Ato, luar biasa sekali statementnya ya. Selanjutnya untuk Bu Martini, silakan Bu. Iya, untuk closing statementnya ya, menjaga bumi bukan sekedar kewajiban ekologis, tapi juga panggilan iman ya. Jadi menjadi insan yang beriman, yang juga ramah lingkungan gitu, mari. Karena bumi itu bukan warisan nenek moyang, melainkan titipan Allah untuk kita semuanya sebagai khalifah fil ar gitu. Mari kita kuatkan di hati kita, sampahku adalah tanggung jawabku. Itu dia, sampahku, tanggung jawabku untuk keberlangsungan bumi yang lebih baik lagi ya. Terima kasih lagi untuk narasumber dari Kemenak Kabupaten Magelang, ada Bapak Ato Rahman Hakim, Sarjana Hukum Islam, Magister Pendidikan, Ketua Pokjaluh Kabupaten Magelang. Bapak Ato, terima kasih banyak, matur suwun sangat sudah hadir di Unifam ini. Sami-sami. Ya, ada juga Ibu Semoga Martini, bermanfaat. amin. Sarjana Hukum Islam, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Serumbung. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Iya. Kalau gitu Ferdi Hasan pamit, ketemu lagi di Ngopi Sejenak Kemenak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kerabat Unima telah menyimak Ngopi Sejenak. Ngobrol penuh inspirasi, sejuk, dan edukatif bersama Kemenak Kabupaten Magelang. Nantikan Unima Talk Show selanjutnya hanya di 87,6 Unima FM Hits Favoritmu. 87,6 Unima FM Hits Favoritmu.